Selamat siang, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Di kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembiayaan dengan ekuitas atau modal pemegang saham. Adapun anggota kelompok dari kelompok 6 adalah Nifta Salsabila, Lidiani AC26, Nova Maranti Borusinaga. Untuk materinya akan dibacakan oleh rekan saya. Akuntansi untuk dividen. Jadi distribusi laba bersih kepada pemegang saham ini dilakukan dalam bentuk dividen. Umumnya dividen yang diberikan adalah berupa uang kas atau saham biasa. Dividen merupakan salah satu daya tarik yang membuat investor mau menginvestasikan uangnya ke dalam saham perseroan. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, maka dividen ini ada dibagi dua, ada dividen tunai maupun dividen saham. Yang pertama itu ada dividen tunai. Jadi ada 3 hal penting yang membuat perusahaan dapat membayarkan dividen tunai, yaitu tersedianya laba ditahan, cukup uang kas, dan adanya tindakan resmi dari Dewan Komisaris. Dividen tunai dibayarkan dari laba ditahan, akan tetapi perusahaan yang memiliki jumlah laba ditahan yang besar belum tentu dapat membayarkan dividen tunainya. Hal ini dikarenakan tidak adanya hubungan keterkaitan antara saldo akun kas dengan laba ditahan. Ada tiga tanggal penting sehubungan dengan pembagian dividen tunai, yaitu tanggal pengumuman, tanggal pencatatan, dan tanggal pembayaran. Jadi pada saat tanggal pengumuman, Dewan Komisaris secara resmi mensahkan pengumuman atau pembagian dividen tunai kepada para pemegang sahamnya. Pengumuman dividen tunai akan dicatat dalam jurnal dengan cara mendebitkan akun dividen tunai dan mengkreditkan akun utang dividen tunai. Pada akhir periode akuntansi, perusahaan akan membuat jurnal penutup yang untuk mentransfer saldo akun dividen tunai ke laba ditahan, yaitu dengan cara mendebitkan akun laba ditahan dan mengkreditkan akun dividen tunai. Nah, ilustrasinya itu pada tanggal 6 Desember 2010, Dewan Komisaris PT Makna Jaya Kusuma mengumumkan dividen tunai sebesar Rp72.000 atas 100.000 lembar saham biasa yang beredar dengan nilai parinya 1.440. Maka jurnalnya ada dividen tunai dikredit sebesar 7.200.000 dan dikreditnya ada utang dividen tunai sebesar 7.200.000. Ilustrasi selanjutnya itu diasumsikan pada tanggal pencatatan dividennya, yaitu tanggal 23 Desember. Nah, pada saat ini tidak ada jurnal yang dilakukan, karena jumlah kewajiban dividen yang telah diakui pada tanggal pengumuman tidaklah mengalami perubahan. Selama kurun waktu antara tanggal pencatatan dan tanggal pembayaran, saham biasa akan dijual tanpa dividen. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2010, perusahaan melakukan jurnal penutup, yaitu laba ditahan sebesar 7.200.000 di debit dan dividen tunainya dikredit sebesar 7.200.000. Selanjutnya pada tanggal pembayaran yang diasumsikan pada tanggal 20 Januari 2011, PT Makna Jaya Kusuma ini akan mencatat jurnal utang dividen tunai 7.200.000 di debit dan kas di kreditnya itu ada 7.200.000. Yang kedua ada dividen saham. Efek dari dividen saham terhadap laporan keuangan investi adalah mengurangi laba ditahan dan menambahkan modal di store. Akan tetapi tidak seperti dividen tunai, dividen saham tidak akan mempengaruhi total aktiva, total kewajiban maupun jumlah modal pemegang saham. Total aktiva tidak terpengaruhi oleh itu karena tidak ada pembayaran kas atau aktiva dalam pembagian dividen sahamnya. Pengumuman dividen saham akan dicatat dalam jurnal dengan cara mendebitkan akun dividen saham dan mengkreditkan akun dividen saham yang dapat dibagikan. Sebagai ilustrasi, diasumsikan bahwa pada tanggal 18 Desember 2010, Dewan Komisaris PT Makna Jaya Kusuma mengumumkan dividen saham sebesar 8% atas 100 lembar saham biasa yang beredar dengan nilai par sebesar 1.440 per lembar. Harga pasar saham pada saat dividen diumumkan adalah sebesar 1.620 per lembar. Jadi dividen saham ini baru akan dibagikan kepada para pemegang saham pada tanggal 18 Januari 2011. Pada tanggal 18 Desember 2010, dividen saham biasa terdapat di debit sebesar 12.960.000. Dividen saham yang dapat dibagikan terdapat di kredit sebesar 11.520.000 dan modal di sektor dalam kelebihan di atas nilai pari biasa terdapat di kredit sebesar 1.440.000. Jadi pada tanggal 31 Desember laba ditahan terdapat di debit
sebesar 12.960.000 dan dividen saham terdapat di kredit sebesar 12.960.000. Pada tanggal 18 Januari 2011, dividen saham yang dapat dibagikan itu terdapat di debit sebesar 11.520.000 dan saham biasa terdapat di kredit sebesar 11.520.000. Pada 12.7, yaitu laporan laba ditahan. Seperti yang telah dibagikan sebelumnya, laba ditahan timbul sebagian hasil dari kegiatan operasional perusahaan, yaitu laba bersih. Nah, sebagian dari laba bersih ini akan ditahan atau diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan. Sebagai ilustrasi, pada tanggal 29 Maret, Direksi menyetujui pembentukan aprovisasi atau cadangan laba ditahan untuk ketidakpastian sebesar 50 juta. Untuk ayat jurnal yang perlu dibuat untuk mencatat pencadangan laba ditahan itu adalah laba ditahan yang tidak dicadangkan di debit sebesar 50 juta, laba ditahan yang dicadangkan untuk ketidakpastian di kredit sebesar 50 juta. Melalui ayat jurnal penutup, laba bersih yang dihasilkan semua periode berjalan akan menambah jumlah laba ditahan yang tidak dicadangkan, sedangkan pengumuman dividen akan mengurangi jumlah laba yang tidak dicadangkan. Terdapat ikhtisar laba rugi di debit, laba ditahan yang tidak dicadangkan di kredit untuk menutup saldo laba bersih. Jadi laba ditahan yang tidak dicadangkan itu di debit, dividen tunai di kredit, dividen saham di kredit untuk menutup akun dividen. Berikut ini adalah contoh tampilan format dari laporan laba ditahan. Yang pertama, ada tanpa pencadangan laba ditahan. Di sini teman-teman bisa lihat PT Hijau Daun untuk laporan laba ditahan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Yang kedua, dengan pencadangan laba ditahan PT Lingkap Prestasi yang berakhir pada 31 Desember 2010. Baiklah, untuk 12.8 kelalaian dalam melunasi pesanan saham. Nah, ketika pemesan lalai atas pesanannya, yaitu dengan tidak melunasi sisa pembayarannya pada saat jatuh tempo. Jadi ada 4 kemungkinan yang dapat dilakukan oleh perusahaan selaku penerima pesanan. Yang pertama itu mengembalikan ke pemesan jumlah yang telah dibayar. Yang kedua mengembangkan ke pemesan jumlah yang telah dibayarkan dikurang dengan berapa penurunan harga atau biaya yang terjadi ketika saham yang lalai dilunasi tersebut dijual ke pembeli lain. Yang ketiga, menjadikan seluruh jumlah yang telah dibayar oleh pemesan sebagai denda dan tidak dikembalikan. Yang terakhir itu ada menerbitkan ke pemesan jumlah yang setara dengan jumlah yang telah dibayarkan. Untuk mengilustrasikan jurnal atas keempat kemungkinan di atas, asumsi bahwa PT Kirana Makmur menerima pesanan saham biasa sebanyak 100 lembar dari salah seorang pemesan. Nah, besarnya harga pesanan adalah sebesar 1.250 per lembar. Dalam hal ini, pemesan telah lalai untuk melunasi sisa pembayaran setelah memberikan uang muka sebesar 40% dari harga pesanan. Nah, pesanan saham yang lalai dilunasi tersebut selanjutnya itu dijual kembali oleh perusahaan kepada pembeli lain dengan harga 1.100 per lembar. Nah, nilai pari saham adalah 1.000 per lembar. Untuk ayat jurnal yang dibuat PT Kirana Makmur pada saat menerima pesanan adalah yang pertama, mengasumsi bahwa jumlah yang telah dibayarkan dikembalikan ke pemesan lain. Di sini teman-teman bisa dapat melihatnya. Yang kedua, asumsi bahwa jumlah yang dibayar dikurangi dengan penurunan harga yang terjadi dalam penjualan kembali saham biasa adalah merupakan jumlah yang dikembalikan ke pemesan lain. Jadi di sini teman-teman juga dapat melihatnya
Yang ketiga itu ada asumsi yang telah dibayarkan dianggap sebagai denda tidak dikembalikan. Di sini juga teman-teman dapat melihat. Yang keempat itu ada asumsi bahwa jumlah saham yang diterbitkan ke pemesan lain setara dengan jumlah yang telah dibayarkan. Kita masuk ke materi saham treasury dengan metode nilai pari. Jika metode nilai pari digunakan, pembeli saham treasury dianggap sebagai penarikan saham, sedangkan penjualan atau penerbitan kembali saham treasury dipandang sebagai masuknya pemegang saham yang baru. Contoh soalnya, asumsikan bahwa tanggal 2 Januari 2009 yang merupakan tahun pertama operasi perusahaan, diterbitkan dan dijual 10.000 lembar saham biasa dengan harga 380 per lembar. Nilai pari saham biasa adalah Rp350.000 per lembar. Pada tanggal 1 Maret 2010 diperoleh kembali 1.000 lembar saham biasa dengan harga Rp500.000 per lembar. Pada tanggal 1 April 2010 dijual 150 lembar saham treasury dengan harga Rp550.000 per lembar. Penjualan saham treasury yang terjadi pada tanggal 1 September 2010 yaitu sebanyak 250 lembar dengan harga Rp400.000 per lembar. Yang ditanya, buatlah jurnal untuk mencatat penerbitan saham biasa pada tanggal 2 Januari 2009 dengan transaksi saham treasury sepanjang tahun 2010 dengan menggunakan metode nilai pari. Kita lihat pada jurnal untuk tanggal 2 Januari 2009 di debit kas sebesar 3.800.000 dan dikredit saham biasa sebesar 3.500.000, modal disetor dalam kelebihan di atas nilai pari biasa dikredit sebesar 300.000. Untuk jurnal tanggal 1 Maret 2010, saham yang diperbolehkan kembali di debit 350.000, modal disetor dalam kelebihan di atas nilai pari saham biasa 30.000 di debit, laba ditahan di debit sebesar 120.000 dan untuk dikreditnya ada kas sebesar 500.000. Jurnal untuk tanggal 1 April di debit ada kas 82.500, saham yang diperoleh kembali di debit di kredit 52.500, modal disetor dalam kelebihan di atas nilai pari biasa di kredit sebesar 30.000. Nah, untuk tanggal 1 September jurnalnya, kas di debit 100.000, saham yang diperbolehkan kembali di kredit sebesar 87.500, modal disetor dalam kelebihan di atas nilai pari biasa di kredit sebesar 12.500. Untuk materi 2.10, akuntansi untuk konversi saham preferen. Pada saat konversi dilakukan, apabila harga jual saham preferen yang dikonversi melebihi nilai pari saham biasa, maka kelebihan akan dicatat dalam jurnal di sebelah kredit sebagai tambahan modal disetor, yaitu dengan menggunakan akun modal disetor dalam kelebihan atas nilai pari biasa. Namun apabila harga jual saham preferen yang dikonversi lebih kecil dibandingkan dengan nilai pari saham biasa, maka kekurangan akan dicatat di jurnal di sebelah debit sebagai pengurangan laba ditahan. Ilustrasi konversi saham preferen menjadi saham biasa sebagai berikut. Asumsikan bahwa 100 lembar saham preferen ditukar dengan 300 lembar saham biasa. Saham preferen yang ditukar tersebut pertama kalinya diterbitkan dan dijual dengan harga Rp7.200 per lembar. Nilai pari preferen adalah Rp6.000 per lembar. Sedangkan nilai pari saham biasa adalah Rp1.800.000 per lembar. Buatlah ayat jurnal yang diperlukan. Ayat jurnalnya,
Saham preferen di debit sebesar 600.000, modal disetor dalam kelebihan atas nilai pari preferen di debit sebesar 120.000. Untuk di kreditnya ada saham biasa sebesar 540.000 dan modal disetor dalam kelebihan di atas nilai pari saham biasa di kredit sebesar 180.000. Dengan melanjutkan ilustrasi di atas, jika nilai pari saham biasa adalah 270.000 per lembar, bukan 1.800, maka ayat jurnal yang dibuat menjadi saham preferen di debit sebesar 600.000, modal disetor dalam kelebihan di atas nilai pari saham preferen di debit sebesar 120.000, laba ditahan di debit sebesar 90.000 dan saham biasa di kredit sebesar 810.000. Demikianlah hasil presentasi kami untuk kelompok 6. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.